buat kebaikan-Mu yang sungguh baik sampai hari ini, buat cinta-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai menginjakkan di akhir-akhir tahun 2013 Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar selalu mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menginjakkan kaki sampai hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di kemarin oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, kami bisa melewati segala macam rintangan dalam tahun-tahun kemarin Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam tahun-tahun ke depan nanti, kami yakin, kami kuat, kami percaya Tuhan, kami mendapatkan anugerah yang lebih besar lagi dalam kehidupan kami. Ketika kami nggak mampu, ketika kami nggak sanggup, kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menginjakkan tahun depan dengan penuh satu kemenangan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mazmur 106 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini yang membuat iman kami berkata Tuhan, ketika kami menghadapi segala macam tantangan, kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Segala macam rintangan yang terjadi dalam kehidupan kami di tahun-tahun depan Tuhan, kami percaya, kami yakin bahwa sebab Ia baik, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami, kami boleh nginjak tahun depan dengan penuh satu kuasa Tuhan yang luar biasa. Sebab itu hari ini Tuhan, mulai hari ini menjelang akhir tahun, biarlah kami boleh berkata, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat tahun 2013 yang sebentar lagi kita lewati. Kami percaya anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan, thank you Jesus. Haleluya. Sekarang tanpa terasa kita sudah hampir melewati tahun 2013 yang sudah tinggal berapa hari lagi kita lewati. Bolehkah kita berkata bahwa tadi forever I praise you, forever kita sembah Tuhan,
ketika kita masuki, kita lewati tahun 2014, saya percaya ada anugerah Tuhan yang luar biasa lagi dalam kehidupan kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. Dengan gerak-Mu kita bisa hidup sampai hari ini, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Kami percaya kami bisa melewati tahun 2013 dengan penuh satu berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Biar kami boleh masuk di dalam tahun 2014 yang sudah beberapa hari lagi, Tuhan kita. Kami percaya ada tahun berkat Tuhan, tahun anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami datang dengan lemah letih lesu, kami boleh pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat sore. Tanpa terasa kita sudah di Desember lagi. Dan sungguh luar biasa. Tinggal kurang lebih berapa hari lagi kita masukin 2014. Hampir seminggu, 10 hari kan. Dan ada sesuatu luar biasa yang ingin saya share, bahwa yuk kita sekalipun dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yuk kita belajar untuk kita selalu mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Jadi manusia yang selalu hidup dengan ucapan syukur. Di dalam apapun keadaan kita, dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, keadaan yang bahaya, keadaan yang apa, sekalipun sampai kita kepepet, yuk kita belajar apa? Mengucap syukur. Teman saya berkata, sekalipun di depan kita nih ada rintangan, di kiri kita ada rintangan, di kanan kita ada rintangan, di belakang kita ada rintangan, lihat ke bawah nggak ada tembus, ada Tuhan yang selalu mengucap syukur, memberikan ucapan syukur. Hari ini saya ngajak belajar sama-sama tentang manusia lama vs dengan manusia baru. Kenapa saya sangat diberkati sekali dengan topik ini, di mana kita harus belajar untuk mengubah cara hidup kita untuk menjadi cara hidup yang begitu luar biasa, yang cinta Tuhan, yang mau mengasihi Tuhan, dan mau memberikan hidupnya sepenuhnya buat Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang manusia. Bapak Ibu mengerti manusia? Pasti ngerti ya. Kita sendiri ini manusia. Manusia itu merupakan satu makhluk yang paling unik dari dunia ini. Bayangkan gini, ada nggak yang mukanya sama, persis sama kita? Ada nggak? Pernah nggak kita ketemu mukanya sama? Enggak kan? Sekalipun kembar, tapi ada perbedaannya, betul nggak? Sekalipun satu titik pun itu berbeda. Nah, manusia ini adalah manusia yang unik, yang paling unik di dunia ini. Bayangkan ada makhluk yang mukanya persis, itu masih bisa berbeda. Boleh gambarnya di ini, Pak? Nah,
Manusia adalah yang kedua, Pak. Manusia adalah makhluk yang paling unik kita jumpai dan tidak ada persamaan satu sama lain. Sekalipun ada dua kembar anak-anak, itu ada satu persamaan nggak? Sama nggak semuanya? Enggak. Kalau saya perhatikan dari kemarin, anak ini ada satu perbedaan. Dari rambutnya, dari apapun kelihatan perbedaan. Nah, itu manusia. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, yang tidak akan pernah bisa sama. Nah, kita perlu belajar dari sejarah manusia terlebih dahulu. Next, Pak. Sejarah manusia. Manusia yang gambar tadi diciptakan Tuhan dari apa? Dari debu. Yaitu Kejadian, boleh yang itu, Pak? Yang sebelumnya, Pak. Kejadian 2 ayat yang ke, bukan sama-sama dengan saya, Kejadian 2. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Pak Budi minta tahu bacaan, Pak. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itu Tuhan menciptakan, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas dari hidup yang ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 2 bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Saya pernah lihat satu gambar, satu video yang luar biasa, dicuplikan satu film. Film ini ada di Philadelphia sana. Di sana ada satu teater yang disebut The St. Anson Theater, di mana dia membuat satu film seperti kita nonton di sini, itu film kayak teater dan semuanya itu realita nyata, itu sesuai dengan Alkitabiah. Dia bikin sesuai dengan cerita Alkitabiah. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ke sana, ada waktu ke sana, lihat di St. Anson Theater. Ini City Lancaster. Di sana itu begitu luar biasa sekali. Banyak hamba-hamba Tuhan dari Indonesia pun datang ke sana untuk nonton film ini. Bahkan kalau ketika Christmas, dia filmnya berputar tentang ceritanya Christmas. Jadi ada kudanya masuk, ada binatangnya, semuanya penuh. Gambarnya begitu luar biasa sekali. Nah, satu kali dia buat satu film ini tentang penciptaan manusia. Persis dengan apa yang Tuhan ciptakan. Dia bikin gini. Dari debu, boleh gambarin next, Pak? Dari debu ini, dari debu tanah yang dia pegang, tercipta manusia yang bisa tidur enak. Hopefully di sini nggak ada yang tidur enak. Dari debu tercipta seorang yang ganteng, yang luar biasa. Dari debu tercipta manusia yang dipakai Tuhan luar biasa. Dari debu tercipta manusia yang memberkati, yang diberkati kemanapun kita pergi, ada berkat Tuhan luar biasa. Semua dimulai dari mana? Dari debu tanah. Kita nih hidup kita dimulai, diciptakan dari debu tanah. Asal mula penciptaan manusia terjadi dari debu yang Tuhan ciptakan menjadi manusia. Itu dalam Kejadian tadi. Yang kedua, manusia ini menjadi dewasa. Setelah diciptakan Tuhan, manusia ini menjadi satu dewasa. Next, Pak. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang dapat dipakai Tuhan, menjadikan sesuatu kemuliaan. Next. Nah, setelah yang ketiga, setelah manusia menjadi dewasa, manusia itu jatuh dalam apa? Dosa. Ini yang sesuatu yang sungguh menyedihkan, tetapi ini harus terjadi. Kalau enggak, kita nggak tahu apakah kita ada di sini. Kejatuhan pertama kali manusia jatuh dalam dosa terjadi ketika Adam dan Hawa. Manusia jatuh dalam dosa merupakan awal kejatuhan manusia dari awal penciptaan sampai sekarang ini. Dosa bisa ada sampai sekarang karena akibat dari dosa yang mereka ciptakan pada waktu itu.
Mereka menciptakan, membuat satu hal bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Sehingga itu menjadikan satu story proses penciptaan manusia. Satu story bagaimana manusia diciptakan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, saya akan mengambil satu langkah berikutnya untuk masuk dalam manusia lama. Boleh, Pak? Next. Manusia lama, lucu sekali gambarnya. Saya ketika lihat gambar ini, wah, ini nggak ada di sini. Adanya di tempat-tempat sana terpencil. Manusia lama. Manusia lama adalah mungkin dibilang manusia yang karakter yang lama harus berasa ditinggalkan. Jangan mempunyai karakter-karakter yang lama, tapi harus mengubah satu karakter menjadi karakter yang luar biasa. Next, Pak. Nah, apa sih yang disebut manusia lama? Nah, saudara menangkap gambar ini? Ketika saya mempelajari, melihat gambar ini, orang yang di belakang itu hanya berkutik di dalam apa? Lingkungan wajahnya, benar gak? Kalau saya pelajari, orang itu berkutik dengan mengubah wajahnya, kutik wajahnya dan apa? Nah, manusia yang lama, manusia yang hanya berkutik di lingkungannya sendiri. Seberapa banyak kita berkutik dengan lingkungan kita sendiri? Seberapa banyak kita hanya memfokuskan dirinya sendiri? Ada nggak? Di sini nggak ada, di sana kali. Nah, seringkali kita jadi manusia, seringkali kita hanya memfokuskan hidup kita sendiri ini. Tidak pernah mempedulikan orang lain. Tidak pernah mempedulikan orang-orang di sana. Itu yang disebut manusia lama. Seringkali kita memfokuskan hanya aku neto. Tapi kita lupa dengan orang-orang di sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Tetapi kita lupa dengan orang-orang di sana yang membutuhkan jamahan Tuhan. Itu yang membuat saya mengerti kenapa kita harus menjadi manusia baru. Jangan pernah karakter lama kita ada dalam setiap kehidupan kita ini. Karakter yang mempedulikan diri kita ini. Tapi harus mengubah karakter menjadi karakter yang memberkati kemanapun kita pergi. Percaya, katakan amin. Next, Pak. Yang kedua, manusia yang hidupnya hanya saling menyalahkan. Siapa yang sering mengalami seperti ini? Jujur, ada yang sering menyalahkan seperti ini, mengalami seperti ini. Kayak yang senyum-senyum, singgah-singgahan sama istri. Nah, seberapa sering kita hidup kita ini hanya saling menyalahkan. Itu gara-gara situ tuh, telat. Gara-gara situ aku nggak jadi ini, gara-gara sana aku nggak ini, gara-gara si A si B nggak jadi. Seberapa sering kita mengalami seperti itu? Hidup kita nih, kalau kita sama seperti itu, apa yang kita lakukan? Sama kita seperti manusia yang lama. Berarti hidup kita ini belum dirubah. Berarti hidup kita ini masih sama dengan dunia ini. Banyak hal yang kita alami di dunia ini bahwa hidupnya hanya sama, saling menyalahkan, saling. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan, betul gak? Buktinya di ayat yang Kejadian 3, ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah antara pohon-pohon yang ditanam. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku tidak menjadi takut karena aku telanjang. Sebab ini aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu?" Manusia menjawab, "Perempuan itu
yang kau tempatkan di sisiku, dialah memberi dan buah itu, dan kepadanya maka aku makan. Seberapa sering hidupan kita ini sama dengan yang Adam hadapi. Mereka menyalahkan manusia yang lain, perempuan itu. Untuk apa? Seringkali kita menyalahkan mereka, tapi kita lupa sebenarnya diri kita juga salah. Nah, itu adalah satu konsep manusia lama yang ada dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Kalau Bapak Ibu bersama-sama mengalami hal seperti ini dan melakukan seperti ini, sama dengan dunia yang sedang kita alami ini, di mana kita lihat banyak news yang akibatnya saling menyalahkan, tuding-menuding semua. Nah, yang ketiga, manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan jelek. Artinya apa? Buah pengetahuan yang baik dan jelek. Kejadian 3 ayat 1 tadi, dalam satu kutip itu, manusia jatuh dalam dosa karena apa? Karena mereka mengambil buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Mereka mengambil buah yang ada di pohon itu dengan mereka rayuan dari iblis untuk pada waktu itu, dan menjadikan buah itu dimakan, dan manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu Adam dan Hawa makan buah apel. Karena ujukan dari si ular, maka mereka mau makan buah itu. Padahal buah itu adalah buah yang busuk dan jahat. Sehingga seberapa sering dalam setiap kehidupan kita mendapatkan satu ujukan, satu tawanan dengan yang menggiurkan, dan kita terfokus dengan tawanan. Sedangkan kita tidak mengerti rancangan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, sehingga hidup kita tidak pernah diberkati. Hari ini kita harus dapat memberikan hidup kita menjadi manusia yang baru. Kita harus bisa memberikan hidup kita ini menjadi manusia yang baru. Manusia tidak akan pernah sama dengan dunia, tapi manusia yang selalu berubah. Next, Pak. Nah, yang ketiga ini, manusia tidak dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Kejadian 3 ayat 1-8 terus. Nah, manusia yang saya akan mengambil satu langkah untuk masuk dalam manusia yang baru. Saya percaya hidup kita ini sedang ada di dalam manusia yang baru. Amin. Manusia yang penuh dengan satu anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ini. Manusia yang hidup dalam jalannya Tuhan, manusia yang diberkati Tuhan kemanapun kita pergi. Nah, manusia baru adalah manusia yang hidup dalam zaman anugerahnya Tuhan. Nah, kita ini sudah masuk dalam zamannya satu anugerah Tuhan. Di awal kita sudah mengatakan bahwa kita harus belajar mengucap syukur dalam setiap hal dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Kita ada sampai hari ini, dan Desember 22, 2013, dan tanpa terasa kita sudah melewati berapa bulan yang lalu, hampir 12 bulan, hampir 1 tahun kita lewati. Sudah hampir genap 1 tahun kita lewati. Dan kita merasa kalau kita flashback ke belakang, ada satu penyertaan Tuhan, ada satu berkat-berkat Tuhan. Ketika kita kesulitan, ada berkat Tuhan yang lain. Ada ketika kita kebingungan, ada sukacita yang Tuhan berikan. Semua itu karena anugerahnya Tuhan dalam hidupan kita ini. Amin. 12 bulan kita sudah lewati. Hampir genap 12 bulan. Tinggal berapa hari lagi? 10 hari. Saya selalu mengencourage bahwa hidup kita ini sudah gak lama lagi. Dan kita sedang hidup di dalam zaman anugerahnya Tuhan. Jangan pernah gunakan kesia-siaan ini untuk anugerahnya Tuhan. Kenapa? Karena waktunya sudah hampir dekat lagi. Siapa yang Pak Rudi udah muterin film video yang Neraka sama Surga ya? Saya nih nggak tahu kenapa hari dua minggu yang lalu Tuhan ini ketika itu tunjukin Pak Rudi setelah video itu di hari Rabu, saya cuman wow, dalam hati cuman wow, kasih thank you Tuhan, udah Tuhan tunjukin
Wow. Dan cuma berkata, Tuhan, aku ingin masuk di sana. Tanpa terasa malam tidur dengan enak. Dalam saat saya tidur, dan saya tidur hanya beberapa jam, karena paginya harus bangun kerja dan semuanya. Dan saat saya tidur, saya tiba-tiba ini dibawa, thank you Lord, diingatkan ini, dibawa satu tempat kebaktian yang luar biasa sekali. Tempat ini sungguh luar biasa sekali, gede dan kebaktian biasa. Saya hadir cuma kebaktian biasa. Setelah saya duduk, semua orang pada selesai pulang, saya duduk di situ. Tiba-tiba di bagian sisi lain, di bagian yang lain, ada tante-tante datang. Tolong bantuin, tolong bantuin saya, tolong. Saya pikir dengan senang hati tante, saya bantuin, saya pergi bantuin. Oke. Kenapa tante? Ya bantuin, tolong bantuin. Tahu nggak, gereja itu di lantai 2. Di lantai 1-nya, ini jarang jumpai gereja yang seperti ini. Di lantai 1-nya adalah apa? Biasanya kalau lantai 2, lantai 1-nya basement atau tempat main anak-anak kan, betul kan? Bisa kalau gereja di lantai 2, lantai 1-nya biasanya tempat basement, main anak-anak, kelas anak-anak untuk Sunday school dan sebagainya. Tapi gereja ini bukan. Yang saya lihat dengan mata saya, di bawah itu adalah tempat rumah duka. Saya pikir bagaimana tempat rumah duka? Tantenya bilang, tolong kata, itu masih ada satu jenazah di situ, tolong dipindahin. Saya berkata langsung, enggak tante, saya enggak mau kayak gini, enggak mau tante. Saya pergi ke atas, saya pikir dalam hati untuk megang, no gitu, pergi ke atas. Begitu ke atas, saya lihat ada Lina duduk di situ. Saya bilang sama Lina, ayo pulang. Lina bilang, enggak, aku mau stay di sini. Apa yang dilihat? Sang pendeta yang mengkhotbah, yang punya gembala, punya gereja, dia lihat ini. Di sini dia sedang duduk di sini. Itu ada orang sakit lumpuh, kakinya borongnya dibersihin. Terus di sana lagi ada orang sakit kanker, sakit apa, diperiksain lagi, apa. Di sana lagi ada orang yang sudah tewas, tertidur, dan istilahnya nyawanya sudah ambil pergi. Dia perhatikan lagi dia ini semuanya. Saya bilang sama dia, ayo pulang. Dia bilang, enggak, aku mau stay di sini. Nah, saya yang cukup kagetnya gini. Bapak Ibu kan tahu Pak Benny kan? Tiba-tiba Pak Benny ada di situ. Nongol, ping, Pak Benny, loh, Ben, saya pikir biasanya kan manggilin bos. Ngapain lu ada di sini bos? Ya, cuma mau duduk aja lah, cuma mau relax. Loh, kamu kan dari sini kan, saudara? Iya. Ngapain kamu di sini? Ya, cuma duduk habisin waktu lah. Yang saya tangkap setelah itu saya bangun. Wow, yang Tuhan mau di hari-hari ini melayani bukan hanya di sini toh. Melayani bukan hanya di mimbar. Kemanapun kita pergi, kita melayani Tuhan. Kita sudah diberikan satu anugerah yang besar. Jadi kita ada dimanapun kita ada, kita melayani Tuhan. Kita ketemu dengan teman di kerjaan, ketemu dengan apa di keluarga dan sebagainya, kita melayani Tuhan. Kenapa? Kita hidup dalam zaman anugerahnya Tuhan yang luar biasa dan teman-teman. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah henti-henti untuk stop melayani Tuhan. Tanpa terasa udah hampir 2 tahun San Francisco LA. Ada yang lebih dari 2 tahun di sana tuh. Tanpa terasa, saya mikir tahun lalu begitu luar biasa. Membuat satu komitmen apapun yang terjadi pergi melayani. Sampai hari ini Tuhan sertai luar biasa. Dan saya percaya di dalam ke depan hari nanti ada satu anugerah Tuhan
yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan kerjakan secara luar biasa dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan pernah berhenti berkata bahwa aku ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Aku tadi mengatakan I am here because your grace. Aku ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Aku ada sampai hari ini karena berkat Tuhan yang luar biasa. Itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah kita berkata, stop Tuhan. No, aku cuma sampai di sini tok Tuhan. Tapi kita belajar untuk mengucap syukur kemanapun kita pergi. Ada anugerah Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Percaya kan? Jangan pernah berserah total. Berserah dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Akan ada satu anugerah yang Tuhan kerjakan lebih dahsyat lagi. Itu yang disebut manusia baru. Yang kedua, manusia baru yang kedua adalah manusia mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu sesuatu yang kita nggak ngerti langkahnya apa. Tuhan memberikan langkah dalam setiap kehidupan kita, nggak mungkin langsung tiba-tiba Tuhan kasih 10 langkah. Tuhan kasih nih loh 10 langkah jalanmu seperti ini, nggak pernah. Tuhan tidak pernah memberikan jalannya langsung 100 langkah di depan kita, nggak pernah. Tapi yang Tuhan berikan apa? Hari demi hari, 1 demi langkah, 2 langkah, 1 langkah lagi Tuhan sertai secara luar biasa. Kami percaya ada satu berkat Tuhan. Ketika apa? Kita berjalan dalam langkahnya Tuhan. Jadi setiap hari kita belajar langkah kita bangun berjalan dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita ini. Akan ada satu berkat Tuhan yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita ini. Yang ketiga, boleh next Pak. Filipi 3:14. Pak, boleh Pak. Filipi 3:14. Kok? Boleh pemain musik? Filipi 3:14. Boleh Pak? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Boleh ulang lagi? Dan berlari-lari kepada tujuan. Ayat 12, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang bikin seperti dengan ayat ini? Aku melupakan apa yang di belakangku, tapi apa? Aku berlari untuk mencapai satu tujuan, yaitu panggilan surgawi. Betul kan Pak? Ayat ini mengatakan sungguh luar biasa sekali. Mari kita belajar melupakan, meninggalkan hidup kita dan berjalan dengan hidup yang baru. Jangan pernah kita sama dengan hidup kita yang lama itu, tapi hidup kita menjadikan sesuatu hidup yang baru. Sebelum kita memasuki tahun 2014 ini, mari kita belajar tinggalkan hidup kita yang lama dan kita kejar hidup kita yang baru. Saya percaya kalau kita meninggalkan hidup lama kita, ada satu penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan di depan mata kita. Sampai detik ini saya selalu mengatakan ini, tutup dan buka tahun, saya akan ada di rumah Tuhan. Kenapa? Untuk menutup tahun berarti untuk mengucap syukur buat satu tahun yang Tuhan kerjakan. Membuka tahun baru. Apa yang saya lakukan adalah memberikan pengharapan Tuhan menyertai dalam tahun-tahun yang baru. Hari ini kita ada sudah nggak lama lagi. Mari kita buat satu komitmen. Sebelum kita tinggalkan tahun 2013 dan masuk dalam tahun 2014,
buat satu komitmen untuk mempunyai hidup yang baru dan mengatakan thank you Jesus, Jesus. Dalam keadaan apapun juga, mari kan kita berkata thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Ada satu pengharapan ketika kita menyembah Tuhan. Ada satu pengharapan ketika kita berkata Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hari ini jangan memiliki hidup kita yang lama. Sebelum waktunya kita berubah, mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Tinggalkan hidup kita yang lama, tapi kita berubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Mari buat satu komitmen hari ini untuk meninggalkan hidup kita yang lama dan kejarlah hidup kita yang baru. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupan kita ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, belajar kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, ada berkat Tuhan yang secara luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang tinggal tugasnya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus lahir dalam dunia yang sebentar yang kita rayakan. Dia memberikan hidup kita hidup yang baru. Dia lahir di dunia ini memberikan satu hidup yang baru. Hidup yang selalu memberikan kemenangan dan mujizat di dalam setiap kehidupan kita ini. Ada satu perkara-perkara yang tidak kita mengerti, Tuhan memberikan hidup kita yang baru dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, Yesus lahir memberikan hidup kita adalah hidup dalam kemenangan. Siapa yang ingin menang dalam segala hal dalam kehidupan kita ini?
baik masalah imigrasi, semuanya menang, semuanya dalam kasus apapun menang. Siapa yang ingin mengalami itu? Tuhan akan memberikan hidupnya itu dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita mempunyai hidup kita, hidup yang baru, hidup yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Kita akan satu pujian ini. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here. Kasih Tuhan. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupan kami. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will be today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini oleh karena cinta-Mu yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Hampir genap 12 bulan kami lewati dengan penuh satu anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya di tahun-tahun 2014 kami boleh melewati tahun dengan penuh satu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh menang dalam segala hal dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh setiap hari mengucapkan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya ketika kami mengucap syukur, ada satu penyertaan Tuhan, ada satu berkat Tuhan yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Mereka pulang diberkati Tuhan. Yang datang dengan manusia lama, mereka pulang dengan manusia baru. Manusia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Manusia mau berjalan dengan langkahnya Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terus Kau berkaryalah pada gereja-Mu itu. Jadikan gereja yang double portion, anugerah yang luar biasa dalam gereja-Mu. Terima kasih Yesus, Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami sore hari ini kami diberkati Tuhan. Kami pulang dengan membawakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami belum menjadikan umat Tuhan yang lebih daripada pemenang dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan sama-sama amin. Untuk minggu ini, minggu depan kebaktian diadakan jam 2.30 akan dilayani oleh pendeta Ibu Dora Kansil. Dan tanggal 1 Januari kebaktian kita akan diadakan di sini jam 3 sore. Akan ada door prize, saya belum tahu hadiah utamanya apa, tapi yang jelas akan ada door prize. Sekian aja pengumuman untuk minggu ini.
Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, apapun keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, ucapan syukur kami, ucapan pujian kami, penuh dengan kuasa mukjizat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk Sanfri yang telah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mengirimkan dia ke tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau selalu berkati pelayanannya Bapa, pengorbanan yang telah